Akhirnya makanya saya memutuskan, oh berarti saya gak cocok jadi pegawai. Akhirnya ya terpaksa jadi bos kayak gini ya. Bogeng Cengel selalu bergembira bersama-sama, bercerita apa saja. Bogeng Cengel selalu menghibur orang-orang semua. Ayo kesini ngobrol bersama. Selamat datang di Bogeng Cengel, serius tapi menghibur. Oke, kembali lagi bersama kami Bogeng Cengel, serius tapi menghibur. Oke, sekarang suasananya agak sedikit berbeda ya teman-teman ya. Kita langsung on the spot ya, on the spot di salah satu kafe di daerah Kota Kepanjen ya Mas ya. Betul Salah satu kafe di daerah Kepanjen yang dimana pemilik kafe ini pengusaha muda ya, namanya Mas Wahyu. Ya ini di sebelah saya sendiri Mas Wahyu Mas ya. Gimana kabarnya Mas? Alhamdulillah Mas. Oke, jadi gini ya teman-teman, Mas Wahyu ini seorang pengusaha muda. Dia mendirikan sebuah kafe di daerah Kota Panjen ya, Malang Kabupaten, yang dimana nama kafenya itu Sabdo Cafe. Sabdo Cafe agak sedikit ini ya, filosofi Jawa, pasti yang orang Jawa tahu Sabdo itu siapa ya, biasanya Sabdo Balon kan. Oke. Untuk tanya-tanya lebih lanjutnya bagaimana keseruan dari Mas Wahyu membuka sebuah kafenya, langsung kita tanya aja. Oke, Mas Wahyu, gimana kabarnya Mas? Sehat Mas ya? Alhamdulillah. Sangat cengel. Sangat cengel. Sangat cengel. Oke, Mas Wahyu, sebelumnya mau tanya ini Mas Wahyu. Iya, monggo. Kesehariannya Mas Wahyu selain menjadi seorang pengusaha ini ya, kafe ya, kafe itu apa aja Mas Wahyu? Ya ngopi Mas, ngopi, jagongan, ya rokokan, ya tidur gitu aja Mas kerjaannya. Sama seperti manusia pada umumnya lah. Keren ya. Ternyata hanya ngopi, jagongan dan santai. Iya, sambil nungguin uang datang. Wah, Iya. nunggu Bang. Oke Mas Wahyu, selain menjadi seorang ini ya, kita bisa sebut sebagai barista aja ya benar ya? Iya, boleh. Iya. Boleh. Owner sekaligus barista karena memang di kafenya sendiri membuka kafe sekaligus menjadi baristanya di Iya, kafe itu betul, sendiri. Merintis dari awal ya Mas Wahyu. Betul. Mau tanya nih Mas Wahyu, Iya. alasan pertama apa sih Mas Wahyu kok ada pandangan ingin membuka kafe di daerah Kota Panjen itu gimana itu Mas Wahyu? Kalau boleh diceritakan ya. Oke. Siap. Terima kasih ini. Sebelum ngopi ya, yuk. Iya. Boleh. Sambil ngerokok boleh ini ya. Oh siap. Izin sama penonton juga yang ada di rumah ini. Sebelumnya terima kasih mungkin untuk Mas Cengel ini ya, Mas Bogeng Cengel ini yang sudah rawuh atau datang di tempat saya ini, di tempat ngopinya anak-anak Jalibar kalau orang bilang Mas. Oke, karena lokasi kita di dekat Jalibar di Kota Kepanjen. Jadi memang ini agak lucu Mas ceritanya saya buka kafe ini karena ya seperti orang pada umumnya, saya itu pertama juga mau ikut daftar di CPNS gitu. Seperti itu. sempat. Nggih. Dulu itu sempat saya setelah meloloskan diri dari kuliah ya, alias kabur itu dari kuliah. Nah, iya. Itu nanti bisa diceritakan lagi ya gitu. Tapi nggak boleh ditiru itu ya para pemirsa itu. Iya. Betul. Jadi sempat saya itu diajak sama senior saya itu, yaitu komisioner, itu masuk ke Dukcapil Kabupaten Malang. Lah ternyata saya tidak diterima di situ. Nah, akhirnya makanya saya memutuskan, oh berarti saya gak cocok jadi pegawai. Akhirnya ya terpaksa jadi bos kayak gini ya. Tidak cocok menjadi seorang pegawai, Iya, tetapi kayaknya. membuka usaha untuk menarik pegawai. Betul. Masuk
Oke. Malah penasaran gitu. Berarti dulu sempat kuliah berarti ya Mas Wahyu ya? Sempat makan bangku kuliah ya? Sempat makan. Iya, iya. Sampai sekarang masih kuliah? Udah gak teman sama rayap, udah gak makan bangku kuliah. Oh sudah nggak teman Sudah sama rayap? enggak. Oh itu lulus, wisuda atau kabur? Wis udah itu Mas, wis Oh, udah. wis udah berarti Iya. bukan wisuda ya? Berarti Wis udah. Kenapa Mas? Maksudnya kan sangat disayangkan ya. Iya, iya. Di luar sana kan banyak mungkin teman-teman yang pengen kuliah tapi mereka keterbatasan biaya. Terus Betul. kenapa kok dari Mas Wahyu sendiri itu ada kesempatan untuk kuliah tapi kok malah meloloskan diri dari kuliah gitu tadi? Iya. Gimana itu kok bisa sampai seperti itu? Ya itu gimana Mas ya, perjalanan hidup memang. Saya juga gak nyangka kok bisa meloloskan diri seperti itu saya. Nah itu termasuk cengel juga kan, itu perbuatan yang cengel. Cocok sama channelnya cengel ini. Oke, cengel ya? Iya, cengel banget kok. Nah, jadi memang dulu itu saya sampai semester 6 kalau nggak salah. Semester 6, sempat semester 6 saya ngambil jurusan pendidikan. Cagur saya, calon guru ya. Jadi disuruh kuliah pendidikan, terus ternyata di situ saya menemukan orang-orang di luar perkuliahan. Lah itulah yang menyesatkan jalan saya sampai seperti ini Mas. Jadi saya malah dapat ilmu itu di luar bangku kuliah daripada di dalam kuliah itu sendiri. Makanya saya lalu yaitu memutuskan untuk menekuni atau gabung sama orang-orang di luar itu, akhirnya akan terjerumus di dunia ini, di dunia hitam ini, perkopian ini Mas. Dunia hitam perkopian. Iya, betul. Berarti memang dari awalnya itu memang tidak punya basic sama sekali ya dunia perkopian di dunia hitam tadi. Kalau basic perkopian nggak punya sama sekali Mas. Tapi kalau gen seorang pedagang itu udah ada. Itu dari ibu saya. Beliau memang pedagang dulu di pasar besar di Kota Malang, pasar besar. Beliau sempat dagang di sana. Ya mungkin nitis ke saya terkait ilmu dagang. Tapi kalau untuk perkopian, ya saya sambil belajar ya sambil membuka usaha ini. Oh, berarti kadang itu kan ada ya kayak teman-teman pekerjaan yang sebelumnya kan kita kan juga punya teman kopi-kopian, nah mereka itu membuat kafe, terus membuat beberapa kopi-kopi itu kan memang mereka belajar, mereka memang gampangannya kalau sekarang itu kursus kopi. Kalau dari Mas Wahyu sendiri memang otodidak gitu ya? Iya, itu karena memang gimana ya, terkadang orang itu memang harus dibenturkan dulu Mas. Kalau kata orang-orang bijak itu kan dibenturkan dulu baru terbentuk. Nah itu memang lucu. Sebenarnya keinginan awalnya itu kan cuma mau pasang wifi di rumah Mas. Ya, mau pasang wifi terus bingung nggak bisa bayar nih, gimana ini? Mau minta orang tua udah lolos dari perkuliahan tadi kan ya, kacang itu tadi. Lalu mau kerja ya itu tadi gak keterima jadi pegawai. Ya sudah akhirnya sempat ikut seminar itu tentang kopi, terus ya bikin terus begitu jadinya Sabdo Kopi ini. Sabdo Kopi. Sabdo Kopi. Betul. Itu kafe di Sabdo. Lah. Nah, dapat bayar wifi Mas ini Mas. Berarti apa namanya? Motivasinya membuka sebuah kedai kafe ini karena itu tadi ya, Betul. biar bisa membayar wifi. Wifi sangat sederhana sekali. Sederhana sekali. Tapi yang aneh tuh gini loh Mas, teman-teman kan bikin tempat-tempat kopi itu kan kayaknya namanya keren-keren. Yang kekinian, yang bingkus-bingkusan lah apa gitu ya. Loh, kenapa Pak Mas Wahyu kok bikin nama Sabdo Kopi? Itu kan kayak filosofinya Jawa. Sabdo Palon itu. Nah, betul. Nah, itu maksudnya apakah ada hubungannya dengan itu atau memang hanya terlintas gini kan pengen gawe guys gitu. Nah itu memang betul katanya Mas Cengel ini tadi. Jadi saya itu termasuk pengagum tokoh Semar kalau di wayang. Saya juga termasuk suka lihat wayang, terus juga dulu di TV itu kan ada film Mahabharata itu Mas. Nah, itu saya suka film-film seperti itu. Terus terinspirasi sama tokoh Semar. Nah Semar itu kan
nama Jawanya juga Sabdo Palon itu sebutannya. Makanya saya ambil sabdo atau ucapan. Jadi orang yang ngopi di sini wis bebas ngomong sakarepe gitu, wis terserah, boleh ngomong apa saja, yang penting ngopinya itu tadi. Jadi filosofinya dari situ ya, Betul. dari Sabdo Palon hingga menjadi sebuah kafe Sabdo. Sabdo Cafe. Kalau boleh tahu ini Mas ya, Iya. Mas Wahyu bergerak atau mendirikan sebuah kafe ini sejak tahun berapa itu? Oh iya. Jadi saya itu masih baru ini Mas. Masih baru. Oke, masih baru 1 tahun. Tepatnya di bulan Maret 2021. Nah, itu masih tinggi-tingginya Covid itu Mas. Masih banyak ambulan yang berkeliaran itu di depan itu. Iya. Entah membawa apa itu, bawa kopi apa itu, nggak tahu saya. Iya. Tapi keren Mas, maksudnya Iya. gini, orang tuh kan karena kita memang terbentuk dengan ini ya teman-teman ya, di tahun 2021 itu kan lagi tinggi-tingginya tingkat ini ya corona. Oke. Orang-orang tuh kan di mana-mana itu kan bencana nasional, otomatis kan apa namanya, semua pengusaha itu bisa dibilang turun drastis. Betul. Kenapa kok Mas Wahyu malah berani membuka di era yang seperti itu? Nah, Kan ada sedikit melenceng dari Iya, hukum alamnya betul, orang jualan gitu. iya. Jadi sebenarnya malah di tahun 2021 kalau orang-orang banyak bencana, saya juga lebih kena bencana yang itu tadi Mas. Udah kuliahnya cengel tadi ya, meloloskan diri, WiFi gak kuat bayar, wah itu bencana lebih dari Covid itu Mas. Makanya saya nekat aja Mas, nekat. Cuma modal uang 3 juta Mas itu. Di kantong itu ada 3 juta, itu sisa-sisa tabungan saya dulu ikut bidik misi itu dulu di kampus, sempat ikut bidik misi. Terus jadi alumni ya, alumni bidik misi. Seperti itu. Berarti dengan dana yang seadanya itu tadi, dana 3 juta tadi ya, bisa Iya. membuat kafe yang semewah ini sudah cukup bagus sih. Keren. Tapi ini karena masih baru ya Mas ya, kan masih baru, otomatis kan kita kan harus bisa mencari pelanggan. Nah ini dari awal buka sampai sekarang itu kafenya, maksudnya pasang surutnya pelanggan atau customer datang itu banyak atau enggak sih Mas? Wah itu kan kalau bicara usaha ini Mas, ini juga termasuk buat teman-teman atau pemuda-pemuda yang mau membuka usaha itu ya, khususnya di Kabupaten Malang. Jadi memang pertama harus memang niatnya Mas terlebih dahulu. Niat memang bener-bener kita mau terjun. Nggak bisa kan kadang anak muda itu disambi gitu kan Mas ya. Semisal jualan online apa gitu terus disambi kuliah. Ternyata saya menemukan itu nggak bisa Mas. Memang usaha sekecil apapun kita harus tekun. Nah itu tekun ulet, itu prinsipnya orang-orang dulu kan seperti itu, pesan-pesan orang-orang tua. Jadi kalau kita tekun, insya Allah memang ada resiko yang dikatakan Mas Cengel itu tadi. Pasti pasang surut sebuah usaha pasti ada. Tapi karena kita harus tekun tadi, kita harus kembalikan ke niat awal tadi. Oh saya memang berangkat dari, kalau orang-orang mungkin nol, saya dari minus gitu kan Mas ya, nggak punya apa-apa. Ya wes, kalau memang pas rame alhamdulillah itu rezekinya. Kalau memang nggak ada, ya berarti itu kembali ke yang awal tadi. Kalau kita mau menyerah di situ, dikembalikan lagi ke niat awalnya seperti itu. Jadi itu ya teman-teman ya, untuk teman-teman yang pengen berwirausaha kayak Mas Wahyu apalagi di perkopian ya, itu yang pasti pertama itu niat itu juga paling penting, apalagi niat sambil diimbangi dengan komitmen ya Mas ya. Betul. Komitmen untuk tetap berjalan walaupun pasang surutnya customer yang datang dan sebagainya itu tetap harus semangat di situ ya Mas ya. Ya, ini berlanjut nih Mas dari dari pasang surutnya sebuah usaha ya. Nah itu pernah nggak sih Mas, maksudnya kayak ada ini loh Mas, kayak down, dan mental, karena sekarang bilang kena mental gitu loh. Oh ini.
Nah itu pas pada saat usaha kok kayaknya kok customernya sedikit terus yang datang juga cuma 1-2 itu lah. Cara membangun mentalnya Mas Wahyu di situ tuh seperti apa itu Mas? Pengen tahu, siapa tahu nanti bisa ditiru sama teman-teman di rumah sih yang mau berwirausaha. Betul. Jadi memang cobaannya para pengusaha awal itu memang di tahun pertama, Mas. Saya merasakan itu. Jadi apalagi kan konsep dari kafe saya ini outdoor gitu, Mas ya. Yang dimana kalau hujan itu, wah ya bingung. Jadi banyak pelanggan mungkin mau mampir tuh kan outdoor lah itu masalahnya. Nah ini sangat itu pernah ya kayak kena mental kalau kata anak muda kan mental. Betul, itu memang manusiawi, Mas. Tapi memang dikembalikan lagi. Saya memang berangkat usaha ini memang benar-benar ingin ya itu tadi. Pertama saya ingin menunjukkan ke teman-teman saya, Mas. Nah, saya ini setengahnya juga suka men-challenge diri saya sendiri. Jadi kalau teman saya lulus, saya juga harus sukses gitu, Mas. Kalau teman saya bisa ini, saya juga itu harus bisa seperti ini. Itu prinsip saya seperti itu. Berani, terus mencoba. Nah, saat ada momen di mana kita jatuh, nah lagi-lagi kita ke keluarga. Alhamdulillah keluarga juga mensupport. Jangan sampai kita membuka sebuah usaha atau berkarir tidak atas izin keluarga atau orang tua itu, Mas. Wah, itu bahaya itu, celaka itu. Hal yang fatal ya? Iya, betul. Jadi itu ya teman-teman ya, selain dari modal, terus niat, komitmen, juga support dari keluarga itu juga sangat penting ya untuk membuat sebuah usaha. Nah ini ada kopi khas buatan dari Mas Wahyu sendiri ya, Wahyu ya. Tak coba. Gini, monggo Mas. Nah, Gimana, Mas? mantap. Rasanya kayak kopi ya. Kopi lah. Iya. Nah ini kopi yang ini tipe kopi apa ya, Mas? Kalau boleh tahu. Ini robusta, Mas. Robusta Gunung Kawi. Robusta Gunung Kawi. Oke ya, jadi teman-teman ya, kalau kalian mau lihat bagaimana proses Mas Wahyu membuat sebuah kopi, nanti kita di scene akhir kita tunjukkan beberapa beberapa cuplikan video-video tentang Mas Wahyu membuat sebuah kopi yang kita minum. Jadi itu tadi memang benar-benar nol basicnya seorang pembuat kopi atau yang biasa disebut sekarang anak itu barista ya. Memang tidak ada basic seorang barista, tapi mampu membuat sebuah kafe ya. Dan di mana Mas Wahyu ini sebagai owner dan juga sebagai penjualnya. Jadi Mas Wahyu tidak ada tidak ada pegawai ya sementara ini. Dulu sempat, Mas. Oh, dulu sempat. Iya, saya sudah pernah merumahkan 4 orang ya. Oh. Iya. Entah itu hobi atau gimana itu. Pecat orang itu gimana? Kok hobi atau balas dendam saya dulu apa gimana? Nggak tahu saya itu. Oh, karena dulu ingin menjadi seorang pegawai, Iya. tapi tidak mampu akhirnya. Iya. Mereka pegawai. Gitu. Sempat dulu itu ada ya saudara-saudara sih, Mas, tak mintai tolong. Terus juga mereka itu pas kelas 3 SMA. Jadi sembari sekolah sembari menunggu ijazah, tak suruh di sini dulu, Mas. Terus setelah lulus ya sudah. Itu sampai 4 kali lah berganti. Terus ini juga sementara sendiri dan masih dihandle. Kadang kalau pas ada event gitu kayak ada di booking atau dibuat diskusi itu saya panggil ada teman-teman atau saudara di sekitar rumahnya. Berarti di kafenya ini pernah dibuat teman-teman untuk event gitu, Mas? Iya. Nah itu penasaran ya teman-temannya ini. Mau tanya lagi, Mas, untuk eventnya yang biasanya teman-teman buat di sini apa ya sih? Nah kebetulan kafe kita ini kan dekat sama kampus, Mas ya, di daerah Kepanjen. Boleh sebut nama kampusnya apa enggak ini? Oh silakan dong. Iya. Dekat sama Unira, Universitas Islam Agama. Ya, tempat dulu saya tersesat di situ itu. Oh dulu pernah. Gitu ya. Mohon maaf ya Pak dosen, Bu dosen ini. Mahasiswamu di sini ya. Nah, jadi alhamdulillah dekat pasar saya juga dari kalangan mahasiswa, Mas. Teman-teman muda, jadi terkadang itu dibuat event kayak diskusi, terus seminar, dialog itu
sering biasanya di sini. Terus dibuat anak-anak live musik, saya sediakan alatnya, meskipun saya nggak bisa main, yang penting memfasilitasi saja. Kalau pas ada anak-anak ya monggo gitu, silakan. Dan di Sabdo Cafe untuk event tidak dipungut biaya seperti itu Mas, monggo. Serius? Gitu, kalau buat event atau kegiatan teman-teman saya juga senang Mas. Kalau ada yang diskusi, berbagi pikiran itu saya senang. Soalnya saya juga sekaligus ya kuliah lagi gitu loh Mas. Betul. Jadi itu ya teman-teman ya. Kalau yang menonton ini nanti teman-teman kalau misalnya mau bikin event apapun itu, entah mau bikin event game atau event apapun itu, bisa di Sabdo Cafe tanpa dipungut biaya ya teman-teman. Keren sekali. Oke, ini kan berbicara mengenai kafe ya Mas. Apalagi kan kopian banyak, ada robusta, terus ada espresso dan sebagainya. Banyak Mas jenis kafe. Nah, ini mau tanya ini Mas. Untuk menu andalan Sabdo Cafe itu apa ya Mas? Yang memang mungkin ini yang terbaik di Sabdo Cafe. Itu apa itu Mas menunya? Kalau biasanya yang teman-teman itu sukanya itu cappuccino Mas, cappuccino sama es Vietnam drink itu kalau untuk olahan kopinya. Tapi terkadang di sini saya juga bawa alas karena di sekitar tempat kopi ini juga belum ada yang pakai sistem kopi robusta yang kayak gitu kan. Biasanya kopi rumahan itu sama saset ya, kopi gunting dulu Mas. Saya pakai kopi giling. Nah, katanya para pendekar kopi itu digiling bukan digunting. Nah, makanya saya sambil mensiarkan itu Mas ke teman-teman. Jadi kebanyakan juga masih pesan es selain kopi kan kita juga ada menu es kekinian gitu. Tapi kalau untuk andalan ya cappuccino itu, karena saya masih alat pun juga masih sedikit, masih merintis, masih manual brew. Dan biasanya teman-teman ya sukanya yang tubruk gitu aja. Saya kenalkan ngopi gak pakai gula. Seperti yang saya minum ini Mas. Ini memang ini robusta ini ya. Betul, robusta tanpa gula. Tapi memang ini sedikit aneh teman-temannya karena kebetulan saya juga hobi ngopi ya. Memang Cocok banget. memang bener sih. Kopi itu lebih enak itu digiling bukan digunting. Betul. Sama itu Mas. Jangan ada gula di antara kita. Biasanya itu tagline-nya teman-teman. Jangan ada gula Di antara kita. Katanya kopi sebenarnya. Berarti itu tadi ya, menu andalannya di Sabdo Cafe itu ada cappuccino sama Es Vietnam drip. es Vietnam drip. Penasaran sama es Vietnam. Betul. Boleh nanti. Nanti ya, setelah ini. Nanti scene akhirnya kita lihatkan aja lah beberapa menu-menu andalan di Sabdo Cafe ya. Tadi ada cappuccino dengan es Vietnam drip ya. Sama ini nih Mas. Selain sebagai seorang pengusaha kopi ya, kafe ya gitu. Kegiatan Mas Wahyu apa itu? Kan malam buka kafe. Nah, siangnya itu Kebetulan saya ini suka berkecimpung di kegiatan organisasi Mas. Jadi alhamdulillah saya juga termasuk diamanahi jadi ketua di ranting Ansor itu NU ya. Bintang 9 itu Mas ya. Bintang 9, terus juga di Karang Taruna saya juga aktif. Soalnya saya juga suka kegiatan sosial seperti itu. Terus ada wadah teman-teman itu namanya kajian Sabdo Waskito. Itu adalah wadahnya teman-teman ngopi. Kita buat kajian setiap bulan, biasanya di sini tempatnya terkait isu-isu kekinian. Jadi ya lebih aktif ke bidang-bidang tersebut. Ya mungkin karena jalan Tuhan mungkin ya. Saya suka di kegiatan organisasi, makanya dikasih profesi ya wis sing rada nyantai gitu loh Mas. Mungkin seperti itu. jadi ini ya teman-teman ya. Mas Wahyu ini termasuk orang yang aktif ya. Malam sebagai pengusaha kopi. Di samping itu juga beliau seorang ini ya, ketua ranting NU. Betul. Beserta anggota atau ketua ini? Apa Ketua. Ketua juga. Ketua di Karang Taruna juga. Keren teman-teman. Jadi
selain sebagai tukang kopi menjadi ketua ranting NU ranting 9 saja. Iya, bintang 9. Oh, ketua NU bintang 9. Iya. Dan ketua Karang Taruna di desanya Mas Wahyu sendiri. Iya. Keren sih teman-teman. Jadi sepertinya kalau dilihat dari profesinya ini kayaknya banyak kegiatannya ya Mas Wahyu. Nah, itu Kegiatannya banyak sekali. Iya. Ini Tapi mah profitnya billahi ta'ala. itu kalau itu kan memang firman Mas ya. Iya, betul. Itu memang ya wis jalannya Tuhan sebenarnya. Jalannya Tuhan. Nah, ini Jalannya Tuhan. pengen tanya ya. Iya. Itu kan seorang penjual kopi atau seorang owner cafe terus menjadi ketua ranting NU dan menjadi ketua ketua Karang Taruna. Nah, itu membagi waktunya pasti kan banyak kegiatan tuh. Apalagi kan ketua kan pada umumnya kan kalau ada acara apapun itu kan ketua kan minimal 80% harus mengikuti ya. Itu gimana caranya membagi waktunya itu Mas? Antara berjualan sekaligus menjadi seorang ketua ranting dan ketua Karang Taruna. Iya. Siap. Jadi memang di situ saya belajar terkait manajemen waktu juga, Mas. Saya juga awalnya juga agak keteteran di situ, tapi setelah berjalannya waktu saya bisa mengatur. Jadi waktu organisasi saya itu hanya pagi sampai sore, Mas. Kalau teman-teman itu menghubungi, ya sudah, saya suruh ke sini saja. Acaranya di sini kadang begitu. Tapi kalau malam ya fokus saya jaga di kafe. Jadi kita harus bisa membagi waktu juga. Makanya kadang kan ada orang yang nggak bisa membagi waktu, wah itu kayaknya dari dianya mungkin yang belum bisa gitu. Sebenarnya bisa kita membagi waktu itu antara pekerjaan dan aktivitas lain. Iya, betul. Jadi itu ya teman-teman ya, harus bisa membagi waktu. Nah, ini membagi waktu yang seperti apa? Pasti kan setiap orang punya tipsnya ya Mas. Nah, ini tipsnya dari Mas Wahyu sendiri gimana atau caranya membagi waktu? Malam saya harus menjaga kafe, siang saya harus berkecimpung di dunia organisasi. Nah, itu kan kalau dipikir secara lain kan mungkin agak sedikit kesulitan ya. Nah, itu tipsnya dari Mas Wahyu sendiri gimana? Mungkin dari teman-teman ada yang ingin mengikuti jejaknya Mas Wahyu yang baik-baik tadi. Jadi biar tahu, oh ini loh tipsnya dari Mas Wahyu kan. Gimana itu? Jadi kalau untuk bagi waktu itu saya dulu pernah dapat dari para senior saya itu gini, Mas, harus pakai skala prioritas. Skala prioritas itu saya pakai sampai sekarang. Jadi kegiatan yang memang benar-benar urgent ataupun memang benar-benar penting saya utamakan. Semisal kayak di organisasi butuhnya malam, itu kegiatan sangat penting dan bertepatan di kafe saya juga hari-hari biasa, mungkin nggak malam minggu gitu kan. Saya rame-rame yang muda kan malam minggu, saya mungkin bisa mengatur di situ. Jadi ya enaknya pengusaha gitu loh, Mas, bisa mengatur usaha kita sendiri. Jadi nggak perlu izin nang bosnya mana gitu loh, nggak perlu ke bosnya lagi. Kita sendiri yang mengatur waktu kita. Seperti itu. Keren sih. Keren teman-teman. Iya. Seorang pengusaha juga seorang ketua Karang Taruna. Kayak Mas Cengel gini kan terus waya-waya gitu kan, mungkin kalau mau konten mungkin seperti itu. Kalau di dunia per YouTubean ini mungkin ya. Amin. Ya ini bisa jadi channel nomor 1 ini, Mas. Wah, amin sekali. Insya Allah nanti langsung blow up terus nggak lupa sampai lah, betul, harus ngopi di sini. Nah, jadi memang enaknya seperti itu, Mas. Kita kalau di sisi lain hobi juga usaha, nah itu bisa action di situ. Kita bisa mengatur waktu kita sendiri. Keren sih. Serius keren. Nah, ini Mas Wahyu, untuk teman-teman di rumah nih, ini ya Mas, pasti sampai lupa. Saking enaknya kopi dulu, Mas. Kopi dulu, Pawon. Diseruput dulu kopinya. Aduh. Nah, oh iya. Iya. Kopi ini kan enak loh. Ini Jawa sama apa ya? Oh, iya. Soalnya memang karena saya kan
hobi kopi. Iya. Nah, saya sih tidak pengen menutupi ya, kalau enak ya tak bilang enak, kalau enggak ya biasa aja. Ini kan karena memang kopinya enak menurut saya ya, nggak tahu menurut teman-teman yang lain, tapi kalau menurut saya memang benar enak sih. Biji kopinya itu kan mempengaruhi rasa. Betul. Nah, itu saya pengen tanya ya Mas Wahyu. Mas Wahyu ngambil biji kopinya itu di mana? Kebetulan karena lokasi saya di Kabupaten Malang, terus brand yang terkenal di Malang itu ada yang namanya Kecamatan Dampit sama Gunung Kawi, Mas. Itu salah satu penghasil kopi di Kabupaten Malang yang besar. Nah, saya mengambilnya di situ, di Gunung Kawi sama di Dampit. Terus ada di Arjuno. Itu relasi saya di situ ngambil kopi. Oh, ngambil biji kopi dari situ ya, Langsung ke petaninya. Langsung ke petani kopi Bu. Di Tuh. Robusta Dampit sama Robusta Gunung Kawi. Gunung Kawi. Itu sih memang ya nggak bisa dibohongi ya teman-temannya, kalau emang rasanya enak sih, serius. Oke. Nah ini Mas, sebelum mengakhiri ya, kayaknya juga rame, takutnya ganggu sampai kerja gitu. Nah ini pesan dan kesannya deh untuk teman-teman di rumah. Buat yang mau usaha gitu. Mas. Iya. Ya wis mungkin untuk para pemuda, kaum milenial ini Mas, ya kaum milenial, kaum rebahan ini. Saya dulu juga seperti itu. Nah, ayolah kita tingkatkan kualitas diri kita. Kita temukan potensi diri kita itu ngapain sih? Hobi kita itu apa? Kesukaan kita itu apa? Jadi kita harus memulai mengupgrade kemampuan diri kita, Mas. Soft skill kita. Soft skill. Di situ nanti akan ketemu, oh passion saya di sini, oh passion saya di sini. Saya hobi ngopi, terus saya hobinya main HP, kayak buat YouTube konten seperti ini. Nah, digali terus. Insya Allah nanti jalannya itu akan terbuka. Meskipun banyak orang-orang di sekitar kita yang mungkin tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, itu biasa Mas. Apalagi dari keluarga, itu dulu saya juga ada pergolakan untuk buka usaha ini dari keluarga. Mosok mahasiswa kak kopian kan gitu dulu ada Mas, omongan seperti itu. Tapi ya wes biarkan saja, yang penting kita tekun dalam membuka usaha, insya Allah jalannya itu kebuka. Oh berarti Mas Wahyu membuka usaha kopian ini ada pro dan kontranya. Betul, pasti itu Mas. Saya kira lancar Wah, jaya. tidak seperti itu, Ferguson. Jadi itu ya teman-teman ya. Kalau kita ingin membuka usaha itu pasti yang namanya pro dan kontra itu mendampingi aja. Ada yang support dan ada juga yang tidak support. Dari Mas Wahyu sendiri untuk melawan yang tidak support, kita ada yang kontra tadi dengan cara itu Mas ya, tetap jalan aja dulu. Buktikan aja dulu gitu Mas. Ya. Dan alhamdulillahnya sekarang terbukti gitu Mas. Nah, Untuk menutup mereka yang kontra itu tadi. Jadi itu ya teman-teman ya. Kalau misalnya kalian mau ngopi di sini di Sabdo Cafe, nanti linknya ada di deskripsi. Link buat ini ya, lokasinya ini sudah masuk di ya, grup ya. Mas, nanti saya terangkan lah nanti linknya ada di bawah. Jadi biar teman-teman ngopi di sini, kita ramaikan kafenya. Kalau misalnya teman-teman juga mau bikin acara event apapun itu, atau mungkin mau bikin gampangannya ngobrol pintar, itu bisa di Sabdo Cafe ya Mas ya. Kebetulan tempatnya juga sangat ini ya, strategis kalau bahasanya orang-orang ekonomi. Betul. Sangat strategis di pinggir jalan umum lah di jalan provinsi. Jalan provinsi. Sangat strategis sekali. Jadi kalau teman-teman mau ngopi di sini, nanti tak kasih linknya di deskripsi, itu ada. Sama ini ya teman-teman ya, kalau misalnya lu bingung aku kalian enak soalnya Kopi dulu aja. tapi jujur Mas, kopi ini enak yang ini. Jadi itu ya teman-teman ya, kayaknya juga customer yang muatin banyak yang pengen beli ya. Berbondong-bondong. Kita culik dulu penjualnya. Jadi itu sih teman-teman, nanti kita masukkan beberapa cuplikan dari Mas Wahyu ini ya, membuat
kopi, espresso atau robusta ya. Iya, betul. Kopi-kopi yang menu andalannya di Sabdo Cafe lah. Nah, oke, untuk mengakhiri kegiatan kita atau podcast kita hari ini, jangan lupa like, comment, and subscribe. Jangan juga tekan tombol lonceng di pojok biar nanti pada saat kita mengupload video baru langsung keluar notifikasinya. Oke, Bogeng Cengel serius tapi menghibur.